Hai, pemburu info. Jumpa lagi bersama saya di channel Info 95. Sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dulu channel ini. Viral curhatan seorang wanita. Terang-terangan ngaku pernah dilecehkan Gofar Hilman di tempat umum. Kelakuannya bikin jijik. Sumber: hairstory.co.id. Warganet di sosial media kembali dihebohkan dengan cuitan salah seorang wanita soal pelecehan seksual yang dialaminya. Siapa sangka, wanita tersebut justru mengalami pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang publik figur ternama. Wanita pemilik akun Nyelaras@Kuwenjo secara terang-terangan membongkar masa lalunya yang pernah mengalami pelecehan seksual. Nyelaras mengaku, pelecehan tersebut dilakukan oleh presenter sekaligus pembawa acara di radio, Gofar Hilman. Hal ini bermula dari salah seorang warganet yang bertanya, "Kalian pernah dinotis publik figur gak? Kalau pernah, sama siapa?" Bunyi pertanyaan tersebut. Seperti dikutip, Rabu, tanggal 9 Juni tahun 2021. Nyelaras pun menanggapi pertanyaan tersebut lewat thread yang dibuatnya. Ia pun menceritakan pengalaman tak mengenakan yang pernah diterimanya dari publik figur hingga membuatnya merasakan trauma. Trauma banget. Kejadian itu udah 2019. Tapi sampai sekarang tanpa sadar gue masih gemeter dan punya emosi terpendam tiap gak sengaja lihat dia di TV. Gue memilih untuk sebisa mungkin keyword akun sosmednya gue mute biar nggak muncul-muncul di home explore, apapun. Cuit Nyelaras. Trauma yang dialami Nyelaras tersebut tak lain adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh publik figur di tempat umum. Bahkan, ia sampai-sampai diteriaki para laki-laki di sekitarnya. "Dienakin kok nggak mau," kata Nyelaras. Seakan memberikan bukti, Nyelaras pun membagikan video dirinya ketika sedang asik menikmati waktu di sebuah klub bersama Gofar Hilman. Awalnya, Nyelaras tak menyebutkan nama sang publik figur secara pasti. Namun, ada salah satu pengikutnya yang mengatakan kalau publik figur yang dimaksud Nyelaras adalah Gofar Hilman. Seakan membenarkan hal tersebut, Nyelaras pun kembali membuat cuitan dan menceritakan kronologi pelecehan seksual yang dialaminya itu pada 2018 silam di salah satu event musik di Malang. Beberapa orang tanya, "Beneran?" "Iya bener. Di Agustus tahun 2018 gue datang ke acara yang salah satu bintang tamunya Gofar Hilman di Malang. Di penghujung acara gue maju ke depan niat untuk keperluan Instastory. My mistake. Lalu Gofar tarik dan rangkul gue. Oke, gue pikir dia humble," tutur Nyelaras. Nyelaras sempat berpikir kalau Gofar memang humble kepada siapapun yang ditemuinya. Namun siapa sangka, Gofar justru melakukan aksi pelecehan tersebut kepadanya. "Setelah selesai rekam video bareng dia, tangan dia tiba-tiba peluk gue dari belakang. Gue mulai bingung harus gimana karena pelukannya kok kenceng banget. Gue pakai dress selutut. Tangan Gofar tiba-tiba masuk ke baju gue. Satu tangan dari atas, satu lagi dari bawah. Gue sok," cerita Nyelaras. Di situ tangan Gofar mulai mengacak-acak bagian-bagian tubuh sensitif gue. Gue minta lepas enggak didengar dan kondisinya depan gue rame banget cowok menyaksikan itu cuma teriak, "Dienakin kok enggak mau." "Iya. Gue langsung rendah banget," sambungnya. Beruntungnya, Nyelaras dibantu oleh salah seorang pria sehingga Gofar tak melanjutkan aksinya tersebut. "Alhamdulillah ada satu laki-laki yang tarik tangan gue dari Gofar dan keramaian itu. Dia bilang, 'Udah, lo aman di sini. Gue lupa banget nama lo. Tapi kalau suatu saat lo baca dan enge ini elo. Maaf gue belum sempet ngomong makasih banyak udah nolongin. Gue berusaha stay cool saat itu tapi otak gue blank," cuit Nyelaras. Nyelaras mengaku jijik dengan perilaku Gofar dan para pria di sekelilingnya yang justru tak menolongnya. Hal itulah sempat membuat dirinya trauma akan kerumunan. Memang jijik dengan kelakuan Gofar, tapi lebih jijik dengan kerumunan orang-orang yang saut-sautan. "Dienakin kok gak mau." Dan, yah, itu sambil ketawa-ketawa. Jadi sempat trauma dengan keramaian untuk beberapa waktu, tutur Nyelaras. Nyelaras mengaku, beberapa bulan setelah kejadian, ia sempat speak up di Instagram namun tak mendapat perhatian penuh. Bahkan, ia turut disalahkan atas pengalaman buruknya itu. Beruntungnya, ia masih mendapat dukungan dari orang-orang terdekat yang mau mendengar dan percaya akan ceritanya tersebut. Sekian. Jangan lupa subscribe,
Terima kasih.